Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Qadar. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada malam Al-Qadar tanazzalul malaikah. Malaikat-malaikat itu turun. Demikian juga warruh. Ya, ar-ruh maksudnya adalah Jibril alaihi salam. Ya, mereka turun pada malam Lailatul Qadar. Kita baca tafsirnya. Kata Syekh, ay tanazzala syai'an fa syai'an. Turun, para malaikat turun sekelompok disusul dengan kelompok yang lain. Mereka turun kepada atau turun dari langit ke bumi. Li'annal malaikata sukanus samawat. Dikatakan turun karena para malaikat itu adalah penduduk-penduduk langit. Yang menghuni langit adalah para malaikat. Was samawatu sab'un. Fatanazzalul malaikah ilal ardi syai'an fa syai'an hatta tamla al ard. Dan kita tahu, kata beliau, langit itu ada 7. Maka malaikat turun dari satu tingkat ke tingkat yang lain sampai akhirnya memenuhi bumi. Ya, para malaikat memenuhi bumi ketika Lailatul Qadar. Makanya disebutkan oleh para ulama, Lailatul Qadar adalah malam yang di mana para malaikat berdesak-desakan di situ karena mereka turun di malam tersebut. Nas'alullaha min fadlih. Wa nuzulul malaika fil ard unwanun 'ala rahmah wal khairi wal barakah. Dan turunnya para malaikat ke bumi itu adalah tanda, ya, tanda adanya rahmat, adanya kebaikan dan keberkahan. Ya, turunnya malaikat bukan cuma sekedar turun saja, tapi itu adalah tanda bahwa ada kebaikan, ada keberkahan dan ada rahmat di situ. Walihada idzam tana'atil malaikatu min dukhuli syai'in kana dzalika dalilan ala anna hadzal makan alladhi imtana'atil malaika min dukhuli qad yakhlu minal khairi wal barakah. Oleh karenanya, kalau ada satu tempat yang malaikat terhalang dari tempat tersebut, ketika malaikat terhalang dari tempat tersebut, tidak bisa masuk, ya, dicegah dari masuk tempat itu, sehingga malaikat nggak akan memasuki situ. Maka ketika tidak masuknya malaikat ini berarti itu adalah tanda kalau tempat tersebut
kosong dari kebaikan dan kosong dari keberkahan. Tempat apa kira-kira yang dimaksud? Ada hadis khusus berkaitan dengan ini, di mana malaikat tercegah dari masuk situ. Naam, ya, kata beliau, kal makanil ladzi fihi suwar, seperti tempat di mana ada gambar-gambar makhluk hidup di situ. Ya, fa innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun fihi surah wala surah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa dan juga anjing di dalamnya. Fa innal malaika la tadkhulu baitan fihi surah. Ya, kata beliau, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini yang dimaksud malaikat yang membawa rahmah, membawa kebaikan, membawa keberkahan. Ya, bukan semua malaikat. Karena kalau semua malaikat, berarti malaikat maut juga nggak masuk dong. Ya. Kalau malaikat maut nggak ada urusannya. Mau gambar rumahnya itu full gambar semua, atau rumahnya full anjing semua, nggak urusan. Kalau sudah datang ajalnya, tetap didatangi sama malaikat maut. Tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmah, malaikat yang membawa kebaikan, membawa rahmah, membawa keberkahan. Yakni suratun muharramah. Yang dimaksud gambar di sini adalah gambar-gambar yang diharamkan. Li'anna surata idza kanat mumtahinatan fi firashin aw makhiddatin ka'aktsaril ulama ala annaha jaizah wa ala hadza fala tamtani'ul malaika min dukhulil makan. Apabila gambar-gambar tersebut ada di tempat-tempat yang memang bukan untuk dipajang, seperti gambar-gambar yang ada mungkin di spray, kata beliau. Itu kan terkadang spray itu motifnya motif-motif apa? Motifnya motif batik, kan ada manuk-manuk aneh biasanya kan. Mana tahu ya spray-spray gitu ya. Kata beliau, kebanyakan ulama yang seperti ini itu masih dibolehkan, sehingga bukan berarti malaikat nggak masuk di situ. Namun gambar-gambar yang diharamkan adalah yang memang dipajang-pajang di rumah tersebut. Memang tujuannya adalah gambar itu. Kalau itu tadi kan memang spraynya yang dituju. Adapun gambar itu ya apa, memang beli wis gambarnya kayak gitu. Cuman kalau bisa ya polos aja. Ala kulli hal, li'annahu law imtana'at lakana dzalika mamnu'an fal malaikatu tatanazzalu fi lailatul qadar bi kathrah. Kesimpulannya, para malaikat mereka turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah yang sangat banyak. Wa nuzuluhum khairun wa barakah. Turunnya mereka membawa keberkahan dan kebaikan. Kemudian tanazzalul malaikatu warruh. Ya, ar-ruh huwa Jibril alaihi salam. Ar-ruh adalah Jibril alaihi salam. Kenapa kok Jibril itu kalau disebut, atau malaikat kalau disebut kok menyebutkan alaihi salam? Kenapa kok bukan cuma nabi dan rasul saja? Malaikat kok juga disebut alaihi salam? Israfil alaihi salam, Mikail alaihi salam. Kenapa ada alaihi salam? Karena para malaikat juga rasul. Rasul dari kalangan malaikat. Karena rasul itu dari kalangan manusia dan juga dari kalangan malaikat. Ya. Ar-ruh nama lain dari Jibril alaihi salam. Ada beberapa nama-nama lain dari Jibril yang Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti ar-ruh. Kemudian ar-ruhul amin. Ya, ar-ruh al-amin. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah sebutkan Jibril dengan nama ar-ruhul amin. Kemudian ruhul kudus. Bukan roh kudusnya orang-orang Nasara ya, bukan. Ruhul kudus.
Itu juga nama lain dari Jibril alaihissalam. Sebagaimana Allah mengatakan wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan Ruh Al-Qudus, maksudnya Jibril alaihissalam. Kemudian juga nama lain dari Jibril adalah Jabrail. Ya, Jabrail seperti doa iftitah yang di salah satu riwayat Nabi SAW, Nabi membuka doa iftitah dengan Allahumma rabba Jabrail wa rabba Mikail wa rabba Israfil. Ya, Jibril, Jabrail itu Jibril. Kemudian juga nama lainnya adalah Namus. Nah, ini disebutkan oleh siapa Namus ini? Waraqah bin Naufal. Ya, disebutkan oleh Waraqah bin Naufal. Ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, kemudian sama Khadijah diajak ke tempatnya Waraqah kan? Nah, kemudian Nabi menceritakan peristiwa di Gua Hira itu. Maka kata Waraqah bin Naufal, "Hada Namus." Itu yang turun kepadamu adalah Namus. Setelah itu kata beliau, Jibril alaihi salam khassahullahu bidzikri li syarafihi wa fadlih. Allah khususkan penyebutan Jibril karena keutamaannya dan kemuliaannya. Ini yang sering kita sebut dengan istilah dzikrul khas ba'dal am. Penyebutan yang khusus setelah disebutkan yang umum. Jibril itu masuk bagian malaikat enggak? Masuk bagian malaikat. Harusnya sudah include dalam ucapan tanazzalul malaikah. Jibril masuk situ. Tapi dikhususkan setelahnya. Warruh. Ini karena kata beliau dikhususkan karena Jibril memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang khusus di antara semua para malaikat. Dan sepakat para ulama menyebutkan bahwa Jibril adalah asyraful malaikah. Jibril adalah malaikat yang paling mulia dari semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulianya adalah Jibril alaihi salam. Contoh lain misalnya penyebutan khusus setelah penyebutan umum. Allah berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, amal itu masuk bagian iman enggak? Masuk, karena iman menurut ahlu sunnah adalah keyakinan di dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan, amalan anggota badan. Harusnya ketika disebutkan innalladzina amanu, itu include di dalamnya amal soleh juga. Tapi dikhususkan sama Allah, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Dalam ayat yang lain juga surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla mengatakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, ya, kemudian memusuhi Jibril dan Mikail. Dikhususkan penyebutan Jibril dan Mikail, padahal Jibril dan Mikail masuk malaikat plus rasul juga. Ya, ini zikrul am atau zikrul khas ba'dal am. Disebutkan yang khusus, setelahnya disebutkan yang umum. Kemudian tanazzalul malaikatu warruh biizni rabbihim, dengan izin dari Rabbnya. Ai bi amrihi, dengan perintah Allah. Biizni rabbihim maksudnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa malaikat mereka berbuat bukan sesuka dirinya, bukan sesuka hatinya. Tapi malaikat itu berbuat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Benar, mereka itu diberi akal, para malaikat itu. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau malaikat itu nggak ada akalnya, seperti ucapan orang-orang liberal dan yang semisalnya. Tidak. Malaikat itu diberi akal. Namun mereka sifatnya itu senantiasa mentaati Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah dalam surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar itu dari perintah Allah Azza wa Jalla. Duduk karepe malaikat dewi. Mudun yuk.
Malah melatih janjian kabeh malaikat. Mudun kabeh gitu gerombolan. Enggak. Itu Allah Azza wa Jalla yang memerintahkannya. Wal muradu bihi al-idznul kauni. Yang dimaksud dengan perintah Allah atau izin Allah di sini adalah izin Allah secara kauni, bukan secara syar'i, tapi secara kauni. Li'anna idznallahi ay amrahu yanqasimu ila qismain, idznun kauniyun wa idznun syar'iyyun. Karena perintah Allah terbagi menjadi dua, perintah syar'i dan perintah kauni. Ya, perintah kauni ini yang berkaitan dengan takdir-takdir. Terkadang baik dan terkadang buruk. Terkadang dicintai Allah, terkadang tidak dicintai Allah. Ini yang kauni. Adapun yang syar'i itu pasti dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak mesti terjadi. Ya, perintah Allah yang syar'i itu pasti dicintai Allah, namun tidak mesti terjadi. Allah memerintahkan salat, ya ayyuhalladzina amanu, atau wa aqimus shalah, Allah memerintahkan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ini perintah Allah yang syar'i. Disukai enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Disukai, dicintai sama Allah. Tapi apakah semua manusia salat? Tidak. Sedangkan perintah Allah yang kauni itu belum tentu dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Ya, belum tentu, bukan berarti pasti tidak dicintai Allah, enggak. Belum tentu dicintai sama Allah. Yang dicintai sama Allah adalah dampaknya. Ya, yang dicintai sama Allah adalah dampaknya. Namun itu pasti terjadi kalau kauni. Ya, kalau kauni pasti terjadi. Faqauluhu ta'ala, firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 21, syara'u lakum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Kata Allah, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama ini ma lam ya'dzan bihillah, apa-apa yang tidak Allah izinkan atasnya. Maksudnya Allah izinkan di sini, Allah perintahkan. Ya, jadi syariat itu perintah Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Azza wa Jalla. Ai ma lam ya'dzan bihi syar'an li'annahu qad adzina bihi qadaran. Nah, ini perhatikan. Ada orang-orang yang mensyariatkan dalam agama ini dengan syariat-syariat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, Allah tidak mengizinkannya secara syar'i. Karena namanya syariat itu harus dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara qadari Allah izinkan itu terjadi. Ada nggak orang yang bikin-bikin syariat? Ada. Secara qadari Allah izinkan kedaden. Ada orang-orang yang bikin-bikin syariat ini. Dicintai nggak sama Allah? Tidak. Tapi yang Allah cintai adalah hasilnya, dampaknya. Yaitu dengan adanya orang-orang yang bikin-bikin syariat ini, ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan tentang bid'ahnya. Itu hikmahnya. Tapi secara syar'i Allah tidak mengizinkan terjadinya, Allah tidak mengizinkan ada orang-orang yang bikin-bikin syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Faqad syara'a min dunillah lakinnahu laisa bi idnillahi syar'i wa idnun qadari. Kama fi hadhil ayah bi idzni rabbihim ay bi amrihil qadari. Ya, adapun dalam ayat ini Allah mengizinkan para malaikat untuk turun itu dengan perintah qadari. Ya, karena tidak ada syariat yang disyariatkan. Min kulli amrin bi idzni rabbihim min kulli amrin. Tapi di sini ada pembahasan dari sisi bahasa. Kata beliau, bi kulli amrin mimma ya'muruhumullahu bihi. Yaitu dengan segala perintah yang Allah perintahkan kepada malaikat. Jadi turunnya malaikat itu ada tugas-tugasnya. Ada perintah-perintahnya yang kita tidak mengetahui dan Allah tidak menjelaskan kepada kita. Malaikat segitu banyaknya dikongkon apa sama Allah?
Disuruh apa saja mereka ini sama Allah Subhanahu wa taala tidak dijelaskan. Tapi yang kita ketahui, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka dengan perintah bikulli amrin. Ya, min kulli amrin, dari semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mubham la na'lamu ma huwa. Dan itu tidak dijelaskan sama Allah dan kita nggak tahu apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Akan tetapi kata beliau, lakinnana naqul, yang hanya kita ketahui hanya sebatas inna tanazzulal malaikati fil ard unwanun 'alal khairi war rahmah wal barakah. Yang kita tahu hanya sebatas secara umum saja. Pokoknya malaikat ketika turun, ya, malaikat ketika turun itu adalah tanda bahwasanya mereka membawa keberkahan, kebaikan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Soal rinciannya bagaimana, wallahu a'lam, tidak dijelaskan sama Allah Azza wa Jalla. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Taib salamun hiya. Kata beliau, ini dari sisi bahasa Arab, ada mubtada dan khobar yang didahulukan, ada khobar yang didahulukan di situ. Seharusnya, bukan seharusnya ya, normalnya itu hiya salamun, ya normalnya gitu, hiya salamun. Artinya kenapa kok hiya? Hiya kembali kemana? Lailatul Qadar. Hiya, ya dia ini Lailatul Qadar salamun, ya salamun. Seharusnya gitu. Wa wasafaha Allah Ta'ala bisalam likathrati man yaslam fiha minal athami wa uqubatiha. Allah sebutkan Lailatul Qadar dengan salam, keselamatan, karena pada malam tersebut banyak orang-orang, manusia-manusia yang diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Karena malam tersebut Allah banyak menyelamatkan orang-orang dari siksa neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak mengampuni dosa-dosa hambanya. Makanya disebut salam. Lailatul Qadar, salam, keselamatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah, ya salat dan yang lainnya di malam Al-Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa maghfiratud dzunub la syakka annaha salamatun min wabaiha wa uqubatiha. Diampuninya dosa-dosa tidak diragukan lagi, itu adalah keselamatan. Seorang ketika diampuni, maka berarti otomatis dia selamat, selamat dari azab, selamat dari siksa. Seorang diampuni dari kesalahannya, akhirnya dia nggak jadi divonis, maka itu keselamatan, dia diselamatkan dari hukuman-hukuman duniawi. Nah demikian juga di malam Lailatul Qadar diselamatkan dari azab, yaitu dengan cara diampuni dosa-dosanya. Hatta matla'il fajr, ay tatanazzalul malaika fi hadhihi laila hatta matla'ul fajr. Turunnya malaikat di Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Ya, jadi tidak 24 jam, hanya sampai terbitnya fajar. Nah, itu nggak usah dipikir pakai akal ya, Ustaz, ini kan bumi itu bulat. Ya kan, terbitnya fajar ini silih berganti. Nah, ini malaikat bingung ini nanti ini. Sekarang di Surabaya, habis gini pindah di tempat lain. Ini ya di Jakarta nanti. Ini akhirnya bingung malaikat ini. Mereka harus on time. Iya, mereka nanti bawa jam 1-1 gitu dah. Nah, ini orang-orang ruwet. Ya, orang-orang ruwet, sukanya dipikir. Ini sama dengan pembahasan apa? Turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam terakhir. Ya nggak usah dibenturkan dengan akal. Itu yang muter kayak gitu, yang harus schedule-nya tepat waktu seperti itu siapa? Manusia.
Itu manusia. Jangan kau samakan bagaimana manusia dengan malaikat. Kalau manusia dan malaikat saja nggak boleh disamakan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetapkan, ya, para malaikat turun ketika Lailatul Qadar hanya sampai terbitnya fajar. Ai ila matla'il fajri wa idza tala'al fajru intahat Lailatul Qadar. Kalau matahari atau fajar sudah terbit, maka selesailah Lailatul Qadar dengan segala keutamaan-keutamaannya. Tanbih, ada peringatan di sini kata beliau. Sabaqa an qulna inna Lailatul Qadar fi Ramadan. Lakin fi ayyi juz'in min Ramadan? Fi awwalihi aw wasatihi aw akhirih. Kata beliau, sebelumnya sudah kita sampaikan, yakni di pertemuan sebelumnya ini. Kata beliau sudah kita sampaikan bahwa Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kata beliau, di bagian mananya bulan Ramadannya nggak dijelaskan. Apakah di awal, ataukah di pertengahan Ramadan, ataukah di akhir Ramadan? Tidak dijelaskan dalam surat ini. Naqulu fil jawab ala hadha. Apa dalilnya kalau Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Apa dalilnya kalau Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Naam, barakallahu fik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di situ disebutkan turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Nah, di surat ini Allah jelaskan turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Berarti kalau digabungkan Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Gitu pendalilannya. Baik, maka dijawab sama beliau, naqulu fil jawabi ala hadza inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashral awal thumma al-ashral awsat tahariyan li lailatil qadar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian di 10 hari kedua bulan Ramadan. Sebagai bentuk keseriusan beliau untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah, di sini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu terus terjadi tiap tahun. Nggak seperti budayawan di negeri kita yang pernah mengeluarkan statement yang ngawur. Sebenarnya bukan cuma dia yang pertama kali. Banyak orang-orang yang mengira dan meyakini bahwa Lailatul Qadar itu sudah hanya sekali ketika Al-Quran turun. Nggak ada lagi keutamaan malam Lailatul Qadar setelah itu, kata mereka. Nah, ini menyelisihi. Karena Nabi SAW memerintahkan umatnya, memerintahkan para sahabat untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar. Berusahalah kalian untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Berarti menunjukkan Lailatul Qadar terjadi tiap apa? Tiap tahun. Bukan ketika Quran turun, tok, bukan. Ya, sebagaimana ucapannya, ya, budayawan yang berlagak jadi ulama alias ngelama itu. Dan maka Nabi pernah beriktikaf di 10 hari pertama, di 10 hari kedua. Tsumma qila lahu innaha fil ashril awakhir fa'takafal ashrul awakhir. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan informasi bahwasanya Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Maka baru kemudian Nabi SAW hanya fokus i'tikaf di 10 hari terakhir. Idzan falailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Maka Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sudah, ini sudah mulai ngerucut, ya. Sudah mulai ngerucut turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan yang mana? Di Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadarnya ini kapan? 10 pertama, 10 kedua, atau 10 ketiga? 10 ketiga. Ini semakin mengerucut. Nah, kalau 17 Ramadan ini berarti Ayo, dari sini saja sudah jelas. Mereka-mereka yang meyakini bahwa nuzulul Quran, turunnya Quran pada 17 Ramadan. Nah, itu menyelisihi. Karena 17 Ramadan itu masuk al-ashrul awsat, pertengahan, 10 hari pertengahan. Padahal yang benar turunnya Al-Quran itu 10 hari terakhir. Kemudian pertanyaan, wa fi ayyi lailatin minha, sudah 10 hari terakhir ini, tapi di malam yang manakah? Ya, di malam yang manakah turunnya
atau Lailatul Qadar itu terjadi. Allahu a'lam qad takunu fi lailati 21 au fi lailati 30 au fima bainahuma. Kata beliau, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Karena memang sudah mentoknya sampai di sini. Tidak ada dalil yang detail yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar pasti terjadi di malam sekian dan sekian, tidak ada. Makanya kata beliau, Allah yang lebih mengetahuinya. Terkadang terjadi pada malam ke-21, terkadang terjadi pada malam ke-22, atau bahkan 23 atau 22. Tuh, kok malam genap Ustaz? Katanya malam ganjil. Nah, itu tergantung dari sudut mana kau ngitungnya itu. Ya kan? Kalau Ramadannya 29, berarti 10 hari terakhirnya itu, berarti dihitung dari belakang kan? Kan disebut 10 hari yang tersisa. 10 hari yang tersisa. Makanya jangan diambil cuman 21, 23, 25, 27, 29 ganjilnya tok. Loh, ngitung dari belakang coba. Akhirnya jadi genep kabeh. 22, 24, 26, ya kan? Itu 10 hari yang terakhir. Makanya kata beliau, terkadang 21, terkadang 23, terkadang tengah-tengahnya malam 22. Falam ya'ti tahdidun laha fi lailatin muayyanatin kulla'am. Tidak ada dalil, kata beliau, yang membatasi bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam tertentu dengan pasti di setiap tahunnya. Itu enggak ada. Walihada uriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar Lailata 21 wa ra'a fil manam annahu yasjud fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Oleh karenanya diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditampakkan Lailatul Qadar dalam mimpinya. Ya, itu terjadi pada malam 21. Nabi pernah dimimpikan Lailatul Qadar pada malam 21. Dan dalam mimpi tersebut Nabi SAW sujud, maksudnya melaksanakan sholat di subuhnya. Nabi melaksanakan sholat di sebuah tanah yang becek, ada air dan lumpurnya. Nabi sujud di situ. Ini dalam mimpi. Fa'amtaratis sama tilkal lailah, ay laila 21. Ini sudah mimpi ya, sekarang dunia nyata. Malam 21 itu turun hujan ketika itu. Ya, turun hujan di malam 21. Fa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi wa kana masjiduhu min arishin la yamna tasrabul ma minas saqaf. Maka tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam 21 itu salat di masjid. Dan masjidnya Nabi itu terbuat atapnya itu dari dari anyam, ya kok anyaman. Ya pelepah atau apanya itu? Jerami daunnya, sehingga tidak mencegah air ketika masuk ke situ, bocor. Ya, sehingga becek masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi salat di situ. Fasajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabahaha ay fi salatil fajri fil ma'i wattin. Maka beneran Nabi ketika salat subuh mendapati becek masjidnya itu seperti lumpur, dan Nabi salat di situ. Ya, Nabi salat di situ ada air dan lumpurnya itu. Wa ra'as sahabah radhiyallahu anhum ala jabhatihi atharul ma'i wattin. Dan para sahabat ketika itu melihat ada bekas lumpur, ya bekas lumpur di dahinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas lumpurnya. Fa fi tilkal laila kanat fi lailati 21. Maka ketika malam ini, yang kisah ini tadi, ya malam kisah tadi, bukan malam ini maksudnya mambengi, bukan tadi malam di dunia kita sekarang, bukan. Ya, pada saat hadis ini diceritakan, maka Lailatul Qadar terjadi pada malam 21. Ya, berdasarkan mimpi Nabi SAW, Lailatul Qadar terjadi pada malam 21. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi nggak pernah nyuruh para sahabat untuk mengkhususkan ibadah di malam 21 saja, enggak. Padahal wis ana mimpi ini loh. Tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat, iltamisu fil ashril awakhir.
carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Nabi nggak membatasi hanya 21 saja, enggak, tapi 10 hari terakhir bersemangatlah kalian mencari Lailatul Qadar itu. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain memang ada lebih membatasi lagi. Fil witri minal ashril awakhir, di malam-malam ganjilnya dari 10 hari terakhir. Nah ini juga nisbi malam-malam ganjil itu. Tergantung berapa hari Ramadannya. Ya kan? 30kah atau 29kah? Wa ra'aha as-sahabatu dzata sanatin minas sinina fis sab'il awakhir. Dan para sahabat sebagian di antara mereka di suatu tahun mereka mendapati malam Lailatul Qadar itu pada 7 hari terakhirnya. Ya, pada 7 hari terakhirnya. Faqala, Nabi SAW bersabda, ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir, faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Kata Nabi, aku melihat mimpi-mimpi kalian. Maksudnya mimpi-mimpi sebagian sahabat. Mimpi-mimpi kalian itu mencocoki Lailatul Qadar pada malam 7 terakhir, yakni malam 27. Mencocoki mimpi kalian dengan malam 27. Maka barang siapa yang memang serius untuk menggapai Lailatul Qadar, maka hendaklah dia berusaha untuk menggapainya di malam 27 itu. Benar, di sini ada seperti penetapan dari Nabi SAW bahwa Lailatul Qadar pada malam 27. Tapi lihat kata beliau, yakni fi tilkas sanah, yaitu ketika tahun itu saja. Ya, ketika tahun itu saja Nabi mengucapkan demikian. Enggak setiap tahun Nabi nyuruh malam 27 kayak sebagian di antara kita itu 27 itu di penuh masjid-masjidnya 27 itu. Maka kata beliau fi tilkas sanah, cuma tahun itu tok. Nabi mengatakan seriuslah, berusahalah menggapai Lailatul Qadar pada malam 27. Amma fi baqiyatil a'wam fahiya fi kullil ashr. Adapun di tahun-tahun setelahnya, maka Lailatul Qadar kembali kepada hukum asalnya, yaitu 10 hari terakhir, di antara 10 hari terakhir. Falaisat muayyana, tidak ada malam yang ditentukan di situ. Walakin arjaha lailatu sab'in wa ishrin, memang yang paling diharapkan. Ya, ini hanya mengatakan yang paling diharapkan itu malam 27, diharapkan. Wa qad takunu mathalan fi hadzal am lailata sab'in wa ishrin, wa fil ami tsani lailata ihda wa ishrin, wa fil ami tsalits lailata khamsin wa ishrin, wa hakadha. Ini yang tadi kita sebutkan. Terkadang di satu tahun itu terjadi pada malam 27, tahun depannya malam 21, tahun depannya malam 25, dan seterusnya. Jadi intinya tidak menetap hanya satu malam saja. Wis ben tahun malam iku terus. Enggak. Ya, tapi berpindah-pindah antara satu malam dengan malam yang lainnya. Wa innama abhamahallahu azza wa jalla li faidataini azimatain. Dan sengaja Allah sembunyikan kapan malam Lailatul Qadar ini karena dua alasan yang sangat luar biasa, kata beliau. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, kenapa kok disembunyikan malam Lailatul Qadar ini adalah bayanus shadiq fi talabiha minal mutakasil. Untuk membedakan antara yang memang jujur, serius mencari Lailatul Qadar dengan orang-orang yang memang males untuk mencari Lailatul Qadar. Orang yang serius mencari Lailatul Qadar dimplok kabeh sama dia. Dimplok kabeh maksudnya? Iya, 10 hari terakhir dijalankan semua. Ya, sedangkan orang yang ya apa istilahnya? Aras-arasan, nek oleh yo, nek gak ya wis ngono nah. Mbombo isi ya wis. Nah, itu jelasnya itu di situ. Kalau orang yang kalau sudah diberitahu kapan Lailatul Qadar, maka dia hanya mengkhususkan malam tersebut dengan ibadah. Adapun malam-malam yang lain gimana?
ditinggalkan ibadahnya, libur sudah. Ini saja yang nggak dijelaskan sama Allah kapannya, ya kayak saya males kok. Ya kan? Apalagi kalau Allah sudah jelaskan, tentukan malam Lailatul Qadar tanggal sekian dan sekian. Ini lebih malas lagi. Karena ketika bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan itu kondisi manusiawi sampai pada titik jenuh. Karena di awal Ramadan itu semangat luar biasa. Nah, orang-orang kan gitu kan ketika Ramadan kan. Tanggal 1 Ramadan itu semangat melakukan ibadah luar biasa. Baca Qur'annya, sedekahnya, zikirnya, sholatnya, itu diambil semua sama dia. Mulai masuk 10 kedua, mulai agak kendor. Mulai agak kendor. Baca Qur'annya biasanya malam-malam kemarin bisa sampai 5 juz, mulai agak kendor jadi 5 lembar gitu kan. Nah 10 hari terakhir itu semakin kendor lagi. Dikencengi mana sama Allah dengan iming-iming Lailatul Qadar. Dengan motivasi Lailatul Qadar untuk supaya on fire lagi, supaya lebih membara lagi semangatnya itu. Li'anna as-sadiq fi talabiha la yahummuhu an yat'aba ashra layalin min ajli an yudrikaha wal mutakasil yaksul an yaquma ashra layalin min ajli lailatin wahidah. Orang yang memang jujur serius mencari keutamaan Lailatul Qadar, dia tuh nggak peduli capek, dia tuh nggak peduli lelah dalam menggapai keutamaan Lailatul Qadar itu, nggak peduli. Makanya dia ambil semua malam untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu. Capek urusan belakang itu nanti. Adapun orang yang bermalas-malasan, itu yang dipikirkan pertama kalinya itu adalah capeknya, lelahnya, sehingga dia hanya mencukupkan 1 malam saja yang dia yakini sebagai Lailatul Qadar itu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kenapa Allah sembunyikan Lailatul Qadar? Kathratu thawabil muslimin bi kathratil a'mal, li'annahu kullama kathural amal kathurat thawab. Dengan Allah tidak memberitahukan kepada kita kapan Lailatul Qadar, kita akhirnya jadi beramal terus. Ya kan? Akhirnya kita jadi beramal terus di 10 hari terakhir ini. Nah, orang yang banyak amalnya tentu banyak apanya? Banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa rugi ya. Misalnya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 itu. Setelah itu malam 22, 23, 24 kita terus beramal. Ternyata setelah malam Rioyo, malam hari raya, mungkin ada informasi atau mimpi atau apa, tapi bukan wahyu ya, jangan bilang wahyu ini. Bahwasanya atau ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang nanti akan disebutkan, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu ada di malam yang ke-29. Ada di malam terakhir. Padahal dia sudah ibadah mulai malam 21 ini, tapi ciri-ciri Lailatul Qadar baru muncul di akhir-akhir Ramadan. Terus dia mikir, ngono tiwas ngono lak yo bengi iki wae. Rugi sudah mulai dari malam 21. Enggak. Justru itu malam itu banyak amalnya di situ. Enggak ada kata-kata rugi di situ. Meskipun malam Lailatul Qadarnya cuma 1, tapi malam-malam yang lain itu juga punya pahala di sisi Allah ketika dikerjakan dengan amal soleh. Sama juga kasusnya dengan ini. Sebagian orang kalau mendapati sholat berjamaah, imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia baru masuk. Kira-kira dia join nggak? Apa biasanya kalau sebagian orang? Nunggu sampai imamnya bangkit lagi baru dia join, gabung. Ketika ditanya kenapa? Ya rugi saya, nggak dianggap satu rakaat. Ya kan? Rugi katanya, nggak dianggap 1 rakaat. Kalau saya join, saya ikut sholat sejak i'tidal, nggak dianggap 1 rakaat, rugi saya. Nggak rugi. Kau i'tidal memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kau sujud bertasbih kepada Allah, kau rukuk mengucapkan Rabbighfirli, dosamu diampuni, mana ruginya? Masuk gara-gara nggak dianggap 1 rakaat terus rugi. Nah dari sini kalau masuk masjid mendapati imam dalam posisi apapun, langsung masuk, ya langsung join di situ.
Jangan nunggu imamnya bangkit supaya dapat rokaatnya, enggak. Meskipun enggak dapat rokaat, tapi dapat ampunan dari Allah, dapat zikir dari Allah, itu dapat pahala juga. Maka ini dua faedah kenapa Lailatul Qadar disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit? 5 menit. Di sini ada peringatan dari beliau. Wa bihadhil munasabah awaddu an unabbiha ila ghaltin kathirin minan nasi fil waqtil hadir haitsu yataharrauna lailata 27 fi ada'il umrah. Karena kata beliau, dalam kesempatan ini saya peringatkan tentang kesalahan sebagian orang di zaman-zaman sekarang, di mana mereka mengkhususkan malam 27 dari bulan Ramadan dengan melaksanakan umrah. Ingat ya, bukan berarti nggak boleh umrah. Ini yang sudah daftar umrah di bulan Ramadan, berarti nggak oleh umrah di bulan Ramadan. Bukan, jangan salah paham. Di sini yang disebutkan sama beliau adalah mengkhususkan umrah di malam 27 dengan motivasi bahwa umrah di malam 27 itu adalah Lailatul Qadar afdol. Dia kaitkan antara umrah dengan malam 27. Itu nggak ada dalilnya dua hal ini. Kalau mau umrah di malam 27, umrah saja. Nggak usah diyakini karena ini malam 27 punya keistimewaan, punya kelebihan ini nggak. Jangan ada keyakinan seperti itu. Mau umrah saja. Nggak ada kaitannya umrah dengan malam 27. Memang umrah di bulan Ramadan secara umum itu seperti haji bersama Nabi SAW, iya. Tapi mengkhususkannya, kata beliau, ini tidak ada dalilnya. Fa innaka fi lailati 27 tajid al-masjidal haram qad ghassa bin nasi wa kathuru. Kau akan dapati pada malam 27 di bulan Ramadan di Masjidil Haram penuh sesak dengan manusia. Sahih jamaah, ya kan? Yang merasakannya tahu sendiri bagaimana malam 27 penuh desak-desaan. Nah, karena adanya ini kesalahpahaman sebagian kaum muslimin tentang hal tersebut. Wa takhsisu lailati 27 bil umrah minal bid'ah. Mengkhususkan malam 27 untuk umrah secara khusus. Ingat ya, secara khusus untuk umrah di malam 27 termasuk bid'ah di dalam agama. Bukan berarti nggak boleh umrah, bukan, awas. Ini sering kita selalu kaitkan antara motivasi dengan amalan. Kaitkan antara dua hal ini. Anda masuk masjid, kemudian Anda mengamalkan, Anda melaksanakan amalan berupa sholat sunnah 2 rakaat. Ada kaitannya nggak? Ada dalilnya nggak antara masuk masjid dengan sholat 2 rakaat? Ada yang menghubungkannya? Ada. Yaitu sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yaq'ud hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maka itu sunnah. Ada yang menghubungkan antara dua hal tadi. Lah kalau ini malam 27 dengan umroh, ada dalil yang menghubungkan? Tidak ada. Maka berarti jatuhnya bid'ah. Orang yang wanita yang hamil mengkhususkan membaca surat Yusuf ketika hamilnya. Ada yang menghubungkan nggak antara kehamilan dengan surat Yusuf? Ada dalil yang menghubungkan? Tidak ada. Maka jatuhnya bid'ah. Itu kaidahnya. Ya, harus dicari dalilnya. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukhassisha bi umratin fi fi'lihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan malam 27 melaksanakan umrah, walam yukhassisha ayya lailati 27 bi umrah fi qawlihi falam ya'tamir lailata 27 min Ramadan ma annahu fi amil fathi lailata 27 min Ramadan kana fi Makkah walam ya'tamir. Nabi enggak pernah mengkhususkan malam 27 Ramadan untuk umrah. Padahal ketika peristiwa Fathu Makkah, ya, tatkala peristiwa Fathu Makkah, setelah peristiwa Fathu Makkah itu Nabi berada di kota Makkah di bulan Ramadan pada malam 27 itu. Mekah sudah dikuasai sama beliau. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah sudah dihancurkan.
Tapi bersamaan dengan itu Nabi tidak melaksanakan umrah. Itu malam 27 di situ. Walam yaqul lil ummah taharrau lailata sab'in wa ishrina bil umrah. Dan Nabi enggak pernah mengucapkan kepada umatnya, carilah malam Lailatul Qadar dengan umrah di malam 27 Ramadan. Enggak pernah diucapkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma amara an nataharra lailata sab'in wa ishrina bil qiyami fiha la bil umrah. Namun kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berusaha mencari Lailatul Qadar dengan amalan-amalan secara umum. Ya, dengan amalan-amalan apapun, tidak dikhususkan melaksanakan umrah. Ya, amalan apapun. Wa bihi yatabayyan khata'u katsirin minan nas wa bihi aidan yatabayyan anna an-nasa rubbama ya'khuduna dinahum kabiran an kabirin ala ghairi asasin minasy-syara' fahdhar an ta'budallaha illa ala basirah. Maka dari sini jelas kekeliruan kebanyakan orang, dan telah jelas bagi kita bahwasanya orang-orang yang mengambil agama ini hanya sebatas mendengar dari fulan, ikut-ikutan fulan, ikut fulan dan fulan. Ya, ini adalah orang-orang yang membangun agamanya tanpa asas yang syar'i, tanpa pondasi yang syar'i. Mereka beragama hanya karena ikut-ikutan fulan-fulan dan fulan. Ini nggak boleh. Ya, beragama, beribadah kepada Allah, kata beliau, ala basirah, harus di atas ilmu. Jangan mengikut-ikut fulan dan fulan. Ini kita kesian ya, sebagian jamaah umrah hanya mengikuti apa kata mutawifnya, pembimbingnya. Mengikut saja mereka. Mereka tidak mempelajari bagaimana umrah yang sahih, bagaimana tata cara kaifiyah manasik umrah yang benar. Nggak urusan. Wis pokoknya melok pembimbingnya. Ya, akhirnya gitu. Disuruh nyanyi apa? Mana? Baca Pancasila, nyanyi Indonesia Raya. Melok aja jamaahnya. Kenapa kok ikut saja? Karena nggak belajar tentang manasik umrah. Mereka tidak membangun ibadahnya di atas ilmu, hanya membangun ibadahnya di atas dasar apa kata fulan, apa kata fulan. Wis pokoknya melok pembimbingnya itu. Nah, ini nggak boleh. Nah, dengan dalil kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ilmu harus dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tersisa fadilah, keutamaan, ya beberapa keutamaan dari Lailatul Qadar. Ya, tapi karena waktu yang sudah habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.